Terima kasih Pak Karni. Ya saya sih tidak akan mengomentari langsung ahli politik kita ya. Ini senior saya di kampus, jadi saya harus hati-hati sama beliau ini. Nah, jadi gini tapi saya mulai buat para penonton, penonton perlu tentu aja tahu bahwa saya adalah salah seorang pendukung Jokowi tulen lah gitu ya. Karena itu saya akan melihat kehadiran pemerintahan Prabowo ini seberapa jauh mereka ini akan melanjutkan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Nah dalam hal ini seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Karni di awal, sudah ada indikasi bahwa kabinet yang sekarang ini memang adalah kabinet yang akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh kabinetnya Pak Jokowi. Berapa orang? 16 atau 17? 17 atau 18. 17 atau 18 ya, sekitar begitu. Dan orang-orang yang dipertahankannya juga menurut saya sangat well qualified. Terutama misalnya saja ya di situ ada Sri Mulyani ya. Salah satu hal yang tentu membahagiakan banyak orang bahwa Sri Mulyani tetap berada di sana karena pencapaian sudah dia lakukan selama ini. Tapi kemudian juga ada orang-orang lain seperti Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin ya. Kita juga happy lah ya dengan performance beliau di pemerintahan Pak Jokowi. Beberapa nama yang lain juga saya tidak mungkin sebut satu persatu, tapi adalah menggembirakan bahwa orang-orang ini akan terus berada di posisinya yang semula. Nah kemudian setelah itu orang-orang yang datang belakangan, saya setuju bahwa soal datang kita kan nggak mungkin juga menghindari Pak Karni bahwa ada banyak utusan partai politik. Biar bagaimanapun ini kan adalah sebuah pemerintahan yang dibentuk berdasarkan koalisi dengan banyak partai politik. Tentu saja kita berharap partai politik mengirimkan orang-orang terbaiknya. Mudah-mudahan tidak akan lagi terjadi pengalaman di masa Pak Jokowi. Ya, di masa Pak Jokowi itu ada selama 10 tahun beliau menjabat sebagai presiden, itu ada 6 menteri yang kalau tidak salah 6 ya yang tertangkap karena korupsi dan 6-6-nya adalah utusan partai politik. Ya. Jadi itu artinya yang dikirim memang bermasalah nih. Nah mudah-mudahan kali ini partai-partai ya agak tahu diri lah ya. Yang dikirim betul-betul nggak apa-apa juga politisi tapi profesional lah kira-kira gitu ya. Kalau enggak memang kita khawatirnya bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mulai mendengar lagi ada bisa saja ada menteri berikutnya yang kena lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apalagi sebelum pelantikan Pak Prabowo sudah sempat bertemu dengan para ketua partai dan dalam acara tersebut memang Pak Prabowo secara tegas mengingatkan jangan kirim saya orang-orang yang akan menggerogoti uang APBN buat kekayaan dia bilang ya, buat kekayaan masing-masing partai atau masing-masing menteri tersebut. Bahwa dia secara khusus menyebut itu di depan para ketua partai menurut saya menunjukkan bahwa dia agak khawatir juga nih. Kalau nggak dijagain ya pengalaman di era Pak Jokowi bisa berulang. Karena menurut saya memang salah satu hal terpenting yang harus dihadapi oleh pemerintahan kita adalah bagaimana memerangi korupsi. Saya setuju soal bahwa ini mungkin terlalu gemuk gitu ya. Bukan setuju bahwa dia terlalu gemuk tapi artinya kalau dia banyak dia pasti punya beban besar terhadap negara kita kan. Tapi kalau misalnya saja dia besar tapi bersih, gak apa-apa kalau dalam pandangan saya ya. Kalau dalam pandangan saya, dia kan besar tapi masing-masing kementerian itu kurus-kurus. Kurus dalam artian kewenangannya lebih terbatas daripada yang sebelumnya. Dan dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah kalau mereka ramping-ramping tapi mereka bersih dan bisa dijaga kebersihannya, buat saya sih tadi Anda menyebut berapa tambahan anggarannya? 1,95 triliun itu tambahan biayanya ya. Tapi bahwa mereka bisa menyelamatkan uang rakyat, uang negara jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Mungkin masih kita akan terimalah bahwa mereka itu ramai ada di kabinet tapi orang-orangnya bersih. Orang-orangnya menjaga jangan sampai uang rakyat itu digunakan oleh para menteri itu untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau kepentingan partai. Pak Prabowo tuh menyebut kata itu.
jangan gunakan uang APBN ini buat partai ya gitu. Jadi secara spesifik dia menyebut jangan sampai dikorupsi nih. Jadi dengan kata lain saya bilang bahwa kalau dia gemuk tapi dia bersih, buat saya memang gemuk tapi gemuknya gemuk bersih nggak apa-apa lah gitu ya. Yang jadi masalah memang kalau udah gemuk kotor. Itu double-double tuh dosanya jadinya ya. Nah kita harus minta nih agar pemerintah punya mekanisme yang sangat ketat dalam menjaga jangan sampai kementerian-kementerian yang baru yang dibentuk oleh Prabowo ini adalah kementerian-kementerian yang para menterinya berpikir tentang bagaimana memperkaya diri. Nah, tapi kembali ke tadi soal penambahan. Saya gembira dengan penambahan-penambahan yang baik. Karena tadi juga Pak Karni kan minta menyebut nama nih. Saya misalnya akan menyebut nama seperti tentu saja dari PSI. Apa-apa ya Pak Karni ya. Saya sangat gembira bahwa Raja Juli Antoni yang tadinya adalah wamen di ATR BPN itu sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Buat saya gembira karena begini. Saya kenal Bung Tony ini sebagai Bro Tony, kami menyebutnya di partai, orang yang bersih, berintegritas, lurus dan profesional kerjanya. Nah kalau dia jadi Menteri Kehutanan, dan kita tahu lah kehutanan itu adalah sebuah sektor yang sangat strategis, sebetulnya sangat vital, tapi juga rawan dalam hal korupsi. Ya. Dan bahaya kalau pengelolaan hutan di Indonesia ini dilakukan oleh orang sembarangan gitu ya. Dunia loh yang berharap pengelolaan hutan Indonesia itu adalah pengelolaan yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau Raja Juli Antoni bisa menjadi Menteri Kehutanan yang memenuhi ekspektasi dunia, bukan hanya ekspektasi dalam negeri nih, saya rasa ini adalah sebuah pencapaian yang akan luar biasa. Di luar Raja Juli Antoni ada beberapa teman PSI juga yang bisa masuk tapi di Wamen ya. Ada Isyana, ada Giring ya, Giring Ganesha. Lagi-lagi saya secara khusus menyatakan terima kasih buat Pak Prabowo. Ada satu lagi Fajar sebetulnya. Ya. Fajar ini dari Muhammadiyah. Dan dia jadi, saya lupa jadi wakil menteri apa. Nah di luar itu ada pula misalnya orang seperti, karena saya orang komunikasi, saya akan menyebut secara khusus, saya gembira bahwa menteri komunikasinya Muti Hafid. Memang semestinya orang seperti itu. Pak Karni juga kenal baik lah Mbak Mutia ini kan. Memang udah salah lah kemarin itu milih Johnny Plate gitu ya. Kalau Mutia Hafiz ini menurut saya dia kan orang TV dulu ya Pak Karni kan. Orang Metro kalau gak salah. Jadi udah ngerti penyiaran, masuk DPR dan saya gak tahu apakah di sepanjang karier DPR dia adalah Komisi 1 yang ngurusin tentang penyiaran dan media massa kalau gak salah. Orang semacam ini saya harapkan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dalam hal komunikasi kan media massa maksud saya digital itu kan menjadi semakin vital di Indonesia ini. Kita bukan cuma bicara soal TVRI atau TV-TV swasta tapi kehadiran teknologi digital memungkinkan tumbuhnya secara luar biasa harus komunikasi ke negara ini. Kalau saja ini dikelola oleh seorang menteri yang nggak paham tentang kerumitan persoalan komunikasi penyiaran atau digital, saya khawatir bahwa pengalaman masa lalu itu kayak BTS itu berapa belas triliun itu kan BTS itu dan berapa besar kekayaan yang dirampok oleh sang menteri. Dan saya duga sekarang Muti Hafiz harus bangun lagi dari awal ya karena kan udah dirampok oleh kemarin itu ya. Jadi dibangun lagi. Gimana? Iya Budi Ari kan nggak sempat lah kali ya. Saya duga ya. Saya mungkin salah, tapi saya duga kalau waktunya cuma berapa itu tahun lah ya. Kan Budi Ari, yang gak banyak lah yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki komunikasi Indonesia. Tapi kalau sekarang dikasih 5 tahun mengembangkan media di Indonesia, Anda ingat bahwa sudah ada media-media digital seperti pay TV, seperti Netflix, seperti segala macam, itu betul-betul harus ditangani secara serius. Jadi ada banyak orang-orang yang menurut saya punya kualifikasi yang sangat baik untuk bisa memimpin Indonesia ini. Saya nggak mau terlalu berkepanjangan menyebut nama lagi. Saya minta maaf tapi ada banyak nama-nama yang seharusnya saya puji. Tapi yang terpenting di atas segalanya adalah istilahnya mengerjakan apa yang sudah dikatakan. Ya. Pak Prabowo itu memulai pemerintahannya dengan sebuah pidato yang
dipuji oleh banyak orang. Dan menurut saya memang luar biasa. Tapi ingat, ini adalah pidato. Agar pidato itu bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat luas, memang diperlukan para menteri yang bekerja secara sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat banyak. Ya, bukan saja dia harus tidak korup, tapi dia juga harus mampu menguasai persoalan-persoalan di bidangnya masing-masing dan mengembangkan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut yang sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Ini yang menurut saya harus selalu diingat. Saya selalu sedih kalau melihat orang bergembira pesta dengan orang ditunjuk menjadi menteri, orang ditunjuk jadi menteri, tapi lupa untuk membicarakan, Pak, Bu, nanti sesudah jadi menteri, lakukanlah langkah-langkah ini. Di hukum, di HAM. Saya sih senang-senang saja bahwa kementerian-kementerian yang lama itu dipecah-pecah. Seperti misalnya tadi dikatakan kan, hukum sama HAM dipecah. Ya. Pendidikan tinggi, pendidikan menengah ke bawah plus budaya dipecah. Ya. Apalagi yang dipecah, kan ada banyak ya. Tapi itu pemecahan-pemecahan semacam itu, saya mau bilang tadi pariwisata dan ekonomi kreatif kalau nggak salah itu dipecah. Dan menurut saya itu penting Pak Karni karena saya termasuk orang yang bermimpi tentang lahirnya Indonesian Wave. Jadi kalau anak-anak sekarang nontonnya drakor dan segala macam, suatu kali nanti ya kita akan punya tuh. Jadi orang nonton drama Indonesia dan itu hanya bisa lahir. Kita harus selalu ingat loh, Korea bisa sebesar ini gelombang budayanya itu karena by design oleh government, oleh pemerintah. Itu bukan seperti Amerika Serikat yang diserahkan ke pasar atau India yang diserahkan ke pasar. Ini hanya akan bisa tumbuh di Indonesia kalau pemerintah turun tangan. Kalau governmentnya bikin kebijakan-kebijakan yang bisa membawa kemajuan bagi perkembangan ekonomi kreatif kita. Jadi ketika dipisah antara pariwisata dan ekonomi kreatif, saya merasa bahwa oh benar banget ini, bagus nih kayak begini. Tapi lagi-lagi setelah mengatakan itu tadi ya, mengerjakan apa yang sudah dikatakan itu jauh lebih berat. Saya walaupun saya pendukung Jokowi dan kemudian sekarang pendukung Prabowo dan gembira dengan perkembangan selama ini, saya akan menjadi orang yang akan mengingatkan buat masyarakat luas ini masih jauh dari cukup. Karena itu kita harus menunggu. Saya senang sih katanya Gibran mulai turun ya. Gibran udah turun Mas. Jadi langsung apa dia mengembangkan apalah, saya lupa dia ketemu dengan dubes-dubes ya atau perwakilan apa? Ya, saya lagi melihat ada yang memang seperti memberi masukan. Tapi dia sudah mulai melakukan pekerjaan terkait dengan posisinya sebagai wapres. Tapi ya menteri-menteri kita lihat nih sehabis ini ya kita harapkan segera melakukan langkah-langkahnya. Udah lewat nih masa euforianya pesta-pesta, pelantikan, ucapan-ucapan indah, janji-janji indah ya. Sekarang tinggal bekerjanya dan kita sebagai masyarakat, saya ingin mengajak masyarakat luas, penonton untuk sama-sama mengawasi mereka. Jangan kita biarkan lagi uang-uang rakyat itu dirampok oleh para orang-orang yang duduk di pusat-pusat kekuasaan. Kita harus punya pemerintah yang bersih dan karena itulah saya hari ini mau bersikap optimistis dulu. Ya, kalau nanti ternyata salah, Bung Ikrar kan bilang, Dek lo enak aja sih optimis. Enggak, saya harus optimis dulu lah Bang Ikrar. Ya, kita lihat dulu, saya percaya sama orang-orangnya, saya percaya dengan Pak Prabowo, saya percaya dengan Gibran, mudah-mudahan Jokowi juga ikut gitu ya. Kalau ini jalan dan kita lihat dalam orang bilang 100 hari, saya bahkan gak mau 100 hari, 30 hari kalau perlu udah kelihatan ada sesuatu yang mewakili kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Terima kasih Pak Karni. Tadi Anda sedang dengan berapa orang rekan dari PSI yang masuk. Oh ya itu alhamdulillah, sujud syukur. Ya tapi bagi saya tanda tanya besar. Kenapa dari itu tidak yang namanya Ade Armando? Bukan hanya sekedar politisi loh. Anda juga akademisi. Jadi kalau zakon kabinet dibilang juga terpenuhi. Ini penonton harap, ini pertanyaan yang luar biasa berat dari Pak Karni. Saya memilih, saya nggak bisa jawab kenapa saya tidak masuk kabinet.
Tapi saya memilih menjadi warga negara yang akan terus ngapain ya? Memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Ya, apakah di luar, di dalam pemerintahan, saya nggak punya masalah. Pak Prabowo, saya nggak punya masalah loh, nggak diajak, nggak apa-apa. Ini Pak Karni aja nih. Bukan, kita melihat dari komunikasi politik itu, figur yang kuat itu Anda gitu. Kok nggak masuk? Kayak itu persoalannya. Padahal partainya udah PSI. Artinya partainya Kaisang ketua umumnya. Harusnya nggak ada halangan. Di mana nyangkutnya bola itu? Kan itu pertanyaan. Baiklah kalau nggak bisa dijawab. Oke, ada jawabannya saya satu. Karena sudah ada Muti Hafid. Nah, Ya bukan PSI loh. ya nggak apa-apa kan, nggak Nggak apa-apa.